Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di sini nanti kita akan membahas mengenai interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari mengenai sistem organisasi kehidupan, di mana pada makhluk hidup terdapat sel, jaringan, dan organ-organ yang masing-masing memiliki fungsi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk nama-nama yang saya panggil, silakan mengacungkan tangan atau bilang hadir sebagai tanda absen kehadiran. Selesai, terima kasih. Sebelum pelajaran kita laksanakan, sebelumnya saya akan membentuk menjadi 4 kelompok, kemudian silakan kerjakan bahan ajar yang akan saya bagikan. Nah, kemudian setelah selesai bisa dikumpulkan ke saya kasih waktu selama 30 menit. Terima kasih karena telah mengerjakan bahan ajar yang telah saya berikan. Selanjutnya kita akan merefleksi hasil dari kerjaan yang telah kalian kerjakan. Interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya tidak lepas dari lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Lingkungan merupakan kombinasi kondisi fisik yang mencakup sumber daya alam, di mana terdapat air, tanah, mineral, flora dan fauna, serta manusia dengan tingkah lakunya untuk mengolah atau memperlakukan lingkungan tersebut. Interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya juga tidak lepas dari makhluk hidup itu sendiri, di mana ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu membutuhkan nutrisi atau makanan, kemudian bernafas, beradaptasi, sensitif terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, dan lain-lain, di mana sifat ini tidak bersifat universal, seperti contohnya yaitu bakteri, di mana bakteri tidak dapat bernafas tetapi menggunakan reaksi kimia yang lain. Kemudian terdapat ekosistem. Ekosistem merupakan satu kesatuan di mana terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau makhluk hidup dengan sesamanya dan saling mempengaruhi. Nah, pada ekosistem terdapat komponen-komponen. Apa saja? Ada 2, yaitu ada komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik bisa disebut sebagai komponen non-hayati atau komponen benda yang tidak hidup atau bukan makhluk hidup. Contohnya seperti air, tanah, cahaya matahari, dan lain-lain. Kemudian komponen biotik merupakan komponen makhluk hidup atau biasa disebut dengan hayati, contohnya seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan lain-lain. Nah, komponen biotik dibedakan menjadi 2, yaitu ada organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof merupakan organisme yang dapat memasak makanannya sendiri dengan cara mengolah zat anorganik menjadi zat organik sehingga mampu dicerna dan diserap untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, organisme autotrof ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof menggunakan cahaya matahari, kemudian kemoautotrof menggunakan pemanfaatan reaksi kimia. Kemudian pada ekosistem terdapat satuan-satuan, yaitu ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Individu merupakan satuan makhluk hidup tunggal atau satu, seperti seekor lalat, sebatang pohon, dan lain-lain. Kemudian kumpulan dari individu-individu dalam satu spesies pada suatu tempat disebut sebagai populasi. Kemudian kumpulan dari populasi disebut sebagai komunitas. Kumpulan dari komunitas
disebut sebagai ekosistem, kemudian kumpulan dari ekosistem dengan sifat-sifat yang sama disebut sebagai bioma. Nah, kemudian gabungan dari bioma disebut sebagai biosfer. Macam-macam dari ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami sendiri ada dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat merupakan ekosistem yang berlangsung di daratan yang dipengaruhi oleh cuaca, iklim, curah hujan, kelembapan, dan sinar matahari. Contoh dari ekosistem darat yaitu ada hutan hujan, ada taiga tundra, ada padang rumput, ada gurun, ada hutan hujan tropis. Kemudian pada ekosistem air merupakan ekosistem yang berlangsung di perairan yang dipengaruhi oleh substrat, cahaya matahari, dan matahari terlarut. Apabila kadar garam terlarut pada suatu air rendah, maka ekosistem tersebut disebut dengan ekosistem air tawar. Apabila kadar garam terlarut pada suatu perairan tinggi, maka disebut sebagai ekosistem air laut. Contoh dari ekosistem air tawar yaitu danau, dan contoh dari ekosistem air laut yaitu pantai. Kemudian ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya seperti akuarium, sawah, tambak, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu hubungan saling ketergantungan antar komponen ekosistem. Setiap komponen makhluk hidup saling berhubungan atau saling memiliki ketergantungan, di mana saling memberikan dan menerima pengaruh. Nah, hubungan ini terjadi antara abiotik dengan biotik, atau biotik dengan abiotik, atau antar abiotik. Nah, yang pertama yaitu hubungan saling ketergantungan antara abiotik dengan biotik. Contohnya seperti suhu terhadap tumbuhan, di mana suhu yang tinggi atau panas dapat mempengaruhi pertumbuhan dari tumbuhan tersebut, bahkan dapat menyebabkan kematian pada tumbuhan tersebut. Yang selanjutnya yaitu hubungan ketergantungan antara biotik dengan abiotik. Contohnya seperti cacing yang berada dalam tanah, di mana cacing tersebut berfungsi untuk menyuburkan tanah. Nah, yang ketiga yaitu hubungan saling ketergantungan antar abiotik, di mana terjadi pada peristiwa saling makan dan dimakan antara makhluk hidup. Nah, peristiwa makan dan dimakan membentuk satu rangkaian lurus dan tidak bercabang disebut sebagai rantai makanan. Sedangkan kumpulan dari rantai makanan yang bercabang-cabang disebut sebagai jaring-jaring makanan. Nah, pada peristiwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan terdapat beberapa organisme yang terlibat, yaitu terdapat produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen merupakan organisme autotrof atau organisme yang mampu mengolah makanannya sendiri atau mampu mengolah zat anorganik menjadi zat organik. Kemudian konsumen merupakan organisme heterotrof, di mana organisme ini tidak dapat mengolah makanan sendiri dan bergantung pada organisme autotrof, seperti contohnya organisme herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang selanjutnya yaitu organisme dekomposer atau organisme yang bertindak sebagai pengurai. Pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan terdapat suatu perpindahan energi yang berasal dari cahaya matahari yang diserap oleh produsen kemudian mengalir ke organisme lainnya dalam suatu rantai makanan atau dalam suatu jaring-jaring makanan. Dapat dilihat dalam suatu piramida energi. Nah, selanjutnya sebagai evaluasi bisa dikerjakan soal-soal latihan berikut. Jadi, pada pelajaran interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya terdapat ekosistem, di mana ekosistem ini memiliki komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen
Biotik terdiri dari organisme autotrof dan organisme heterotrof. Kemudian ekosistem ini terdapat satuan-satuan, yaitu ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Kemudian ekosistem memiliki macam-macamnya, yaitu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Nah, selanjutnya terdapat hubungan saling ketergantungan antar komponen ekosistem, di mana hubungan ini terjalin antara abiotik dengan biotik, kemudian biotik dengan abiotik, dan selanjutnya terjadi antar biotik. Sekian pelajaran yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.